Pada bagian abstrak, berisikan tentang upaya pemerintah DKI Jakarta untuk mengangkat perekonomian rakyat melalui sektor pariwisata dan menjadikan Jakarta menjadi kawasan wisata internasional. Namun, berhasil atau tidaknya upaya ini tergantung pada keseriusan pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi lainnya dan dibantu oleh masyarakat dalam mengembangkan bisnis pariwisata. Selanjutnya, diharapkan hasil penelitian dapat menjadikan referensi bagi pembangunan kepariwisataan di Pulau Tidung, mengingat derajat kepentingan terhadap tata kelola destinasi wisata yang berkelanjutan. Keywords pada abstrak ini yaitu Pulau Tidung, wisata berbasis masyarakat, Jakarta, analisis permintaan penawaran. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kota Jakarta melalui 3 pintu masuk untuk bulan November 2013 mengalami peningkatan sebesar 3,74% dibandingkan dengan kunjungan wisatawan pada bulan sebelumnya, atau dari 198.066 kunjungan pada bulan Oktober 2013 menjadi 205.468 kunjungan pada bulan November 2013. Begitu juga jika dibandingkan dengan kunjungan wisatawan pada bulan yang sama di tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan wisatawan pada bulan November 2013 mengalami peningkatan sebesar 7,18%. Dan upaya pemerintah DKI Jakarta untuk mengangkat perekonomian rakyat melalui sektor pariwisata dan menjadikan Jakarta menjadi kawasan wisata internasional merupakan upaya yang bagus. Namun, berhasil atau tidaknya upaya mewujudkan Jakarta menjadi kawasan wisata internasional tergantung pada keseriusan pemerintahan daerah yang bekerja sama dengan instansi lainnya, dan dibantu juga oleh masyarakat dalam pengembangan bisnis wisata. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata menjadi hal yang cukup krusial untuk dibahas. Maka, peneliti merasa penting untuk mengkaji secara lebih lanjut tentang bagaimana pengembangan potensi wisata di Pulau Tidung sebagai wisata yang berbasis masyarakat. Selanjutnya adalah metode penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh dari survei primer, yaitu melakukan studi terhadap permasalahan yang ada dengan mengamati secara langsung kondisi existing sehingga dapat diketahui kondisi yang ada pada wilayah studi. Adapun jenis data yang diperoleh melalui survei primer. Untuk memperoleh data primer, itu dapat dilakukan beberapa teknik pengambilan data, yaitu seperti wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik wawancara berstruktur, yaitu teknik wawancara di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan pada travel leader dari 5 operator tur di Pulau Tidung. Lanjut pada hasil penelitian, ditunjukkan bahwa secara umum, existing supply wisata Pulau Tidung berada di nilai rata-rata atau dapat dikatakan tidak terlalu mencolok. Keadaan lingkungan adalah komponen penilaian yang mendapat nilai paling besar. Hal ini disebabkan karena secara umum lingkungan Pulau Tidung masih cukup asri. Tetapi, kondisi sarana dan prasarana wisata Pulau Tidung masih dianggap kurang baik. Kurang adanya akses bank dan pengelolaan layanan wisata yang masih sangat tradisional menyebabkan existing supply wisata Pulau Tidung dianggap belum terlalu baik. Setelah menganalisis existing supply, studi berikutnya adalah menganalisis dan memetakan permintaan wisata Pulau Tidung. Adapun faktor pertimbangan dalam melakukan analisis permintaan adalah lama tinggal wisatawan, tipe aktivitas wisatawan, tingkat kepuasan wisatawan, dan pemanfaatan objek wisata. Sampel yang terlibat dalam fase ini adalah sebanyak 30 orang wisatawan, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas wisatawan di Pulau Tidung berkunjung 2-3 hari. Snorkeling dan beberapa permainan air adalah aktivitas yang paling banyak diminati. Selain kedua aktivitas ini biasanya sudah menjadi satu paket dalam tur Pulau Tidung,
Kedua aktivitas ini merupakan aktivitas yang cukup mudah dan tidak memerlukan keterampilan khusus, sehingga kedua kegiatan ini menjadi kegiatan utama bagi wisatawan di Pulau Tidung. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, akademisi, dan masyarakat dalam melakukan pelatihan hospitality agar dapat meningkatkan kemampuan manajerial masyarakat sebagai pengelola wisata. Selain itu, kita juga perlu memperkuat sistem pemasaran dan promosi situs wisata. Hal ini dapat dilakukan dengan menggandeng travel agent dalam menyusun paket-paket wisata, sehingga lokasi wisatawan tidak tersentralisasi hanya di 1 atau 2 site saja.